Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Laksana, selamat datang di Laksana Talk Show, infonya organisasi Unsri terkini. Sobat Laksana yang di rumah, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy terus ya. Karena ada istilah lama yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Meli Hartati dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020 yang akan menjadi host Laksana Talk Show seri 1 ini. Dari tadi udah di-mention terus nih Laksana Talk Show. Sebenarnya Laksana Talk Show itu apa sih? Laksana Talk Show adalah salah satu rangkaian acara Laksana Sriwijaya yang akan menghadirkan UKM, UKK, dan komunitas di Universitas Sriwijaya untuk memperkenalkan organisasi di Universitas Sriwijaya kepada seluruh keluarga mahasiswa Unsri dan khususnya kepada mahasiswa baru Universitas Sriwijaya tahun 2022. Oke, di Laksana Talk Show seri 1 ini kita akan membawa tema BEM dan DPM, struktur dan tupoksinya bagaimana sih? Untuk lebih lanjutnya, di samping saya sudah ada perwakilan dari BEM KM Unsri dan DPM KM Unsri. Kepada perwakilan dari BEM, kakak duluan, boleh perkenalan dulu kak? Oke, baik. Halo nih teman-teman, perkenalkan nama saya M. Iqbal Fitriansa selaku Wakil Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Di tahun ini diamanahkan sebagai wakil dengan nama kabinetnya Akselerasi Juang. Kalau asal saya sendiri nih teman-teman dari Tanjung Batu, asli Kabupaten Ogan Ilir. Kalau jaraknya tersebut lebih kurang 40 menit. Jadi bisalah PP kalau kita kenalkan pulang pergi. Nah, untuk asal fakultas dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2019. Oke. Halo Kak Iqbal, salam kenal. Ya, halo teman-teman. Selanjutnya Kak. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan semua teman-teman. Di sini nama saya adalah Syahrir Christian Putra Nababan. Saya asalnya dari Lampung Tengah, khususnya Terbanggi Besar. Nggak jauh juga sebetulnya dari sini, dari Ogan Ilir. Sekarang dengan segala macam teknologi transportasi, jadi cuma sekitar 2 atau 3 jam melewati tol. Sudah sampai. Oke. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019, program kekhususannya Hukum Tata Negara, kalau misalnya teman-teman tahu. Habis itu tempat tanggal lahirnya di Bandung, tanggal 9 Februari 2001. Oke. Halo Kak Zahri Hot, salam kenal Kak. Oke. Di sini udah ada Kak Iqbal dari perwakilan BMKM Unsri Iya, dan Kak Sari Hot sebagai perwakilan DPM KM Unsri. Sebelumnya aku mau kenali dulu nih BEM dan DPM itu apa sih? Karena ya, kalian mungkin ada yang belum tahu ya BEM dan DPM. Untuk BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa interkampus ya Kak, yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat kampus yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa ya Kak. Sedangkan untuk DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa, merupakan lembaga eksekutif di kampus yang dipimpin oleh Ketua DPM ya Kak. Untuk perkenalan BEM dan DPM lebih lanjut akan disampaikan oleh Kak Iqbal dan Kak Sarihot. Kepada Kak Iqbal duluan boleh Kak? Oke, baik. Jadi teman-teman, BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana Badan Eksekutif ini sebuah miniatur dari tatanan negara kita. Ada yang namanya Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa.
Nah, presiden dan wakil presiden mahasiswa ini ialah gabungan dari 10 fakultas yang ada di KM Unsri ini. Ia berkolaborasi menyatu untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, di bawah dari presiden wakil presiden ada yang namanya itu Menko. Di Palembang ada Menkolwil, Menteri Koordinator Wilayah Palembang. Di kampus Indralaya ada yang namanya Sekretaris Jenderal. Nah, ia menaungi beberapa kementerian. Jadi kita itu sama persis seperti tatanan negara kita. Ada presiden, menteri koordinator, dan para menteri-menterinya. Para menteri tersebut ialah yang menyukseskan, membantu tugas-tugas dari seorang presiden dan wakil presiden. Ada juga yang namanya sekretaris dan juga bendahara dari kabinet itu sendiri. Nah, BEM ini sebuah wadah yang memberikan keberempatan, di mana kami bukan hanya sebagai penggerak, tetapi juga sebagai event organizer, juga sebagai bentuk keberempatan demi terlaksananya berbagai kegiatan yang ada di kampus kita. Itu sih mengenai BEM secara sekilas. Oke. Itu ya teman-teman perkenalan secara singkat dari BEM. Kita dengerin yang DPM dulu ya. Kepada Kak Sarifat dipersilakan Kak. Oke, baik teman-teman. Jadi DPM ini sebetulnya sama seperti yang Kak Iqbal jelaskan, adalah implementasi daripada wadah kolaborasi daripada mahasiswa begitu kan. Iya. Tetapi DPM ini terkhusus daripada lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif ini identik dengan pembuat kebijakan. Kebijakan ini bisa diimplementasikan seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan lain-lain. Baru setelah itu DPM juga memiliki kewenangan seperti misalnya pengawasan dan anggaran. Jadi DPM ini sebetulnya cikal bakal daripada manifestasi pemerintahan mahasiswa seperti yang Kak Iqbal katakan tadi ya. Pemerintahan mahasiswa ini, jadi negara ini mengakomodir mahasiswanya untuk betul-betul mengimplementasikan nilai-nilainya, untuk mengimplementasikan pengalaman-pengalamannya, untuk belajar, untuk kemudian mereka dapat dilepaskan ke dalam jenjang yang lebih tinggi lagi. Seperti misalnya ketika lulus daripada kampus Universitas Sriwijaya. Dan DPM KM Unsri juga seperti yang Kak Iqbal katakan tadi, sama, gabungan dari 10 fakultas. Jadi DPM ini juga memiliki 10 fraksi. Jadi kalaupun misalnya nanti di pemerintahan itu fraksinya mungkin berasal dari partai-partai politik, tetapi kalau DPM ini berasal dari perwakilan fakultas. Seperti misalnya saya kan dari Fakultas Hukum, ketua umum sekaligus merangkap menjadi anggota fraksi dari hukum, begitu mungkin. Gitu ya teman-teman, perkenalan singkat dari BEM dan DPM. Ibarat di pemerintahan, kalau BEM itu presidennya, DPM itu DPR-nya ya Kak. DPR, Jadi lembaga eksekutif dan legislatif dan negara. Oke. Tadi udah dibahas singkat nih Kak. Tadi nama kabinet BEM KM Unsri tahun itu Kabinet Akselerasi Juang. Dan parlemen di DPM itu Parlemen Sultan Syahrir ya Kak. Boleh dijelasin lagi Kak, kenapa tahun ini mengambil nama kabinet itu dan parlemen tersebut? Untuk penjelasan pertama boleh dari Kak Sarifat dulu. Oke. Kak Sarifat. Baik, jadi sebetulnya sebetulnya ini hasil rembukan daripada teman-teman jajaran, hasil nama parlemen. Tetapi yang melempar duluan nama itu adalah saya, karena kebetulan saya cukup konsen ke tokoh tersebut. Sebetulnya kan itu tokoh, Sultan Syahrir itu jadi tokoh pahlawan nasional lah waktu ketika masa penjajahan zaman dulu. Jadi Sultan Syahrir ini latar belakang karirnya, beliau ini adalah ketua KNIP. Kalau teman-teman yang sama-sama kita ketahui, KNIP ini adalah Komite Nasional Indonesia Pusat, cikal bakal daripada parlemen di Indonesia atau DPR di Indonesia. Beliau pernah menjabat menjadi ketua. Selain pernah menjabat menjadi ketua pernah menjabat menjadi ketua KNIP, Sultan Syahrir juga pernah menjabat menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali begitu. Jadi dengan begitu kita mengetahui bagaimana kapasitas dirinya, ya muncullah dari kami ingin mencoba memotivasi agar bisa menjadi seperti beliau dengan perjuangannya. Beliau juga terkenal dengan dengan tingkat diplomasinya dan pembuat kebijakan yang ulung begitu. Oke. Mungkin harapan dari DPM tahun ini tuh hampir sama dengan seperti beliau ya Kak? agar bisa seperti beliau ya. Oke. Keren banget loh teman-teman, nama parlemennya tahun ini Parlemen Sultan Syahrir, atas segala perjuangan Sultan Syahrir saat sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Seperti yang saya tahu juga Kak, kemarin sempat cari tahu kalau Sultan Syahrir ini kan mantan Perdana Menteri Indonesia di awal kemerdekaan ya Kak. Sultan Syahrir ini juga dijuluki sebagai ujung tombak perjuangan diplomasi Indonesia ya Kak. Mungkin harapan dari DPM tuh sama kayak yang Sultan Syahrir itu ya Kak.
Selanjutnya itu ke Kak Iqbal, Kabinet Akselerasi Juang, boleh dijelasin Kak? Oke, kalau tadi Kak Sarihat parlemen ya. Iya. Parlemen. Iya. Kalau di sini namanya Kabinet Akselerasi Juang. Jadi Kabinet Akselerasi Juang ini merupakan keadaan kita sekarang, di mana yang memegang ataupun juga yang mengurusi masalah keluarga mahasiswa KM Unsri ini ialah angkatan 2019. Jadi akselerasi juang itu ialah percepatan. Karena percepatan itu memiliki arti juang, serapan dari kata perjuangan. Nah, harapannya walaupun kita masih tergolong muda, tergolong masih dianggap masih angkatan baru, tetapi kita harus memberikan kontribusi terbaik dengan berbagai semangat perjuangan tersebut. Walaupun yang dikatakan tadi kita sama-sama akselerasi juang kan Kak? Iya, Nah, betul. di DPM juga akselerasi dan di BEM juga akselerasi. Nah, kata akselerasi ini rembukan dari semua kabinet yang ada di KM Unsri ini. Jadi kami sepakat bahwa nama kita akselerasi. Jadi ketika kita diingat, yang megang itu ternyata angkatan 2019 dengan ceritanya mereka pertama kali memegang angkatan termuda menjabat sebagai seorang presiden, wakil presiden dan juga menteri-menteri tersebut. Gitu. Oke, berarti akselerasi itu ada maknanya tersendiri Iya, ya Kak? benar. Oke. Semoga harapannya ke depannya BEM KM Unsri dapat memaknai akselerasi ini ya, Iya. Kak, dapat mengimplementasikannya, dapat menunjukkannya kepada seluruh KM Unsri kalau walaupun kami ini tergolong yang termuda Angkatan ya muda, Kak, iya. tapi tetap Tapi bisa bisa memimpin. kontribusi yang Iya benar. terbaik, iya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Di BEM dan DPM ini kan setiap tahunnya tuh pasti ada ya Kak, selalu ada dan turun temurun. Iya, benar. Kabinet dan parlemennya itu tiap tahun berganti Iya. ya Kak. Ini aku mau nanya nih Kak, untuk perkembangan BEM dan DPM selama 3 tahun terakhir itu bagaimana Kak? Boleh dari Kak Iqbal duluan Kak. Oke, kalau dihitung dari 3 tahun terakhir ya teman-teman, untuk tahun lalu sebenarnya memegang jabatan ini angkatan 2017, di mana nama kabinet tersebut ialah Mozaik Harapan. Yang menjadi presiden dan wakil presiden ialah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan FMIPA, Kak Dwiki bersama Kak Fahri. Dan untuk tahun sebelumnya ada namanya Kak Muas dan juga Kak Doki dari FISIP dan juga FKIP. Nama kabinetnya itu Gemah Kolaborasi. Jadi kolaborasi dari semua fakultas yang ada di KM Unsri ini. Dan yang ketiga terakhir itu ada Kak Wawan sama Kak dari pertanian itu namanya Kak siapa? Tahu nggak teman-teman kira-kira? Namanya Kak Tio panggilannya, dari pertanian angkatan 2015 itu, dengan nama kabinetnya Bingkai Cita. Nah, itu merupakan kabinet yang sangat berkesan karena pada saat itu posisi saya bersama Kak Sarihat masih maba. Nah, di mana pada saat itu kami melihat seorang presiden dan wakil presiden menyambut mahasiswa baru seperti yang kita lakukan saat ini secara offline. Itu yang membuat kesan pertama ketika menjadi seorang mahasiswa itu, wow, sang mahasiswa ini sangat bergetar hati ini karena dari Sabang sampai Merauke kita berkumpul ya Kak Sariat di ruangan yang nama auditorium di KM Unsri ini. Nah, itulah 3 kabinet sebelumnya, di mana dalam kabinet tersebut memiliki ciri khas masing-masing lah. Ada berbagai program tersebut memberikan dampak pada masyarakat, pada khususnya keluarga mahasiswa di Universitas Sriwijaya gitu Mbak. Oke, keren banget Kak, BEM selama 3 tahun terakhir. Dan BEM 3 tahun terakhir ini sangat menginspirasi bagi Kak Iqbal ya Kak, sampai ke titik sekarang Kak Iqbal sudah menjadi wakil presiden mahasiswa. Untuk Sobat Laksana nih, siapa nih yang setelah ini kira-kira tertarik untuk seperti Kak Iqbal menjadi wakil presiden mahasiswa atau bahkan mungkin menjadi presiden mahasiswanya? Boleh banget nih Kak, karena bakal ada masanya mereka yang jabat ya Kak. Selanjutnya itu ke Kak Sarihot, boleh Kak? Oke, jadi pengalaman yang terkesan DPM 3 tahun terakhir berarti ya. Sebetulnya kalau sedikit cerita tentang diri saya pribadi, mengikuti DPM itu nggak sampai 3 tahun terakhir. Jadi kalaupun misalnya dihitung sampai pada hari ini baru 2 tahun begitu. Jadi waktu maba, seperti Kak Iqbal jelaskan tadi, semester 1 semester 2 latar belakang organisasi aku sebetulnya bukan DPM, tetapi BEMLU di fakultas. BEMLU di fakultas akhirnya memilih untuk masuk DPM waktu sekitar masuk ke semester 3 nih Kak, masuk ke semester 3. Jadi kan untuk masuk ke DPM itu untuk menjadi anggota legislatifnya ada suatu persyaratan yaitu aktif organisasi begitu. Jadi BEM ini batu loncatan untuk ke DPM. Yang terkesan sebetulnya ketika mengikuti DPM 1 tahun terakhir itu kan belum menjabat apa-apa nih, masih ibarat kata mencoba untuk beradaptasi lah. Menjabat menjadi sekretaris praksi hukum gitu kan kalau tidak salah dulu itu. Nah, ketika menjabat menjadi sekretaris praksi hukum itu agak sedikit
apa ya, agak sedikit tercengang dan wah dengan segala macam proker, kewenangan dan tupoksi yang dimiliki oleh DPM. Benar. Kayak misalnya dulu itu mengikuti DPM ini ada semacam rapat paripurna, pembuatan undang-undang. Pembuatan undang-undang ini kan sampai lama nih, sampai pencarian tingkat 2 sekitar 2 atau 3 paripurna yang mungkin kalau menjadi dibulankan sekitar 3 bulan. Aku kan latar belakangnya kan hukum. Pengen nih coba mengimplementasikan bagaimana kira-kira ilmu pembuatan undang-undang ini bisa nggak coba diimplementasikan di kampus untuk betul-betul apa ya, berdampak lah bagi orang banyak. Jadi ya terkesannya itu sudah mulai menyadari lah DPM ini sebetulnya posisinya cukup sentral nih di KM Unsri, di keluarga mahasiswa Universitas Sriwijaya. Bagaimana kemudian pemerintahan mahasiswa ini dapat dijalankan dengan baik dengan segala macam kolaborasi antara BEM dan DPM. Habis itu dengan segala macam kolaborasi dengan UKM UKK dan segala komunitas yang ada di dalam KM Unsri, begitu Kak. Oke, keren banget loh ini DPM. Menghasilkan undang-undang ya Kak, selama Kakak di DPM. Selanjutnya ini tadi udah di-mention dikit nih sama Kak Sarihot mengenai tupoksi. Kita mau nanya nih, tugas pokok dan fungsi dari BEM dan DPM itu apa? Untuk yang pertama itu boleh Kak Sarihot dulu Kak. Mengenai tupoksi ya? Iya. Oke, kalau mengenai tupoksi sebetulnya itu intinya itu ada 3 Kak Meli. Iya. Yang pertama itu fungsi legislasi seperti yang saya jelaskan tadi. Fungsi legislasi dapat termanifestasi dengan pembuatan undang-undang, pembuatan surat-surat keputusan dan lain-lain. Baru setelah fungsi legislasi ada fungsi anggaran nih teman-teman. Fungsi anggaran ini sebetulnya tuh dulu tuh di dalam konstitusi yang kami buat, DPM Komunistri ini berfungsi sebagai penyaluran dana daripada rektorat. Kurang lebih karena kita ini seperti yang di DPR pada umumnya sebetulnya, tetapi coba diterapkan pada pemerintahan mahasiswa, di mana kalau misalnya di pemerintahan yang sebenarnya presiden, eksekutif dan legislatif itu sama-sama ini kan, sama-sama rapat menciptakan apa ya namanya, kayak semacam RAPBO begitu kan, rapat tentang anggaran dan lain-lain. Baru nanti kita seleksi segala macam, baru kita mengeluarkan dana dari rektorat. Baru setelah anggaran ada juga fungsi pengawasan nggak? Jadi fungsi pengawasan juga sebetulnya sama saja seperti yang seperti penyelenggara negara. Fungsi pengawasan ini kalau kami tuh mencoba mengaktualisasikannya dengan melakukan pengawasan terhadap UKM UKK, terhadap BEM gitu kan, terhadap segala macam. Pokoknya karena kami juga mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang, kami juga berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap yang menjalankan undang-undang tersebut. Seperti misalnya undang-undang fungsi pengawasan ini termaktub dengan segala macam program nggak? Programnya seperti riset 100 hari kerja gitu kan, riset 100 kerjanya BEM. Baru untuk UKM UKK ini nanti setiap 2 bulan sekali ada yang namanya progress report Kak. Jadi progress report itu di mana UKM dan UKK dikumpulkan di dalam suatu forum yang disediakan oleh DPM, mencoba untuk menjelaskan bagaimana kira-kira perkembangan daripada UKM UKK. Selain itu juga kan bukan bermaksud untuk DPM ini bersifat superior gitu kan Kak, melakukan fungsi pengawasan dan lain-lain. Tetapi kalaupun misalnya progress report ini sebagai suatu ajang komunikasi dan sharing juga begitu kan. Misalnya teman-teman memiliki suatu kendala terkhusus, apa atau DPM bisa membantu untuk melakukan audiensi terhadap rektorat bagaimana. Karena dulunya kalau misalnya kita cerita sejarah historis ya bisa kita bilang sebagai perpanjangan tangan daripada rektorat untuk pengawas daripada UKM UKK dan komunitas. Karena ya negara ini begitu baik sebetulnya kan, bagaimana kira-kira mendesain agar nantinya ya dengan segala macam tupoksi yang berkelimpahan itu ketika sudah lulus daripada Universitas Sriwijaya dapat termanifestasi, betul-betul diterapkan dengan baik begitu Kak. Oke. Sekilas. Berarti tupoksi BEM dan DPM ini berhubungan ya Kak? Berhubungan, benar. Kita dengerin dulu nih tupoksi dari BEM KM Unsri. Nah, seperti yang Mbak katakan tadi berhubungan. Jadi ketika DPM itu membuat undang-undang, dari BEM lah yang menjalankan undang-undang tersebut. Nah, jadi berbagai program, berbagai harapan kedepannya itu diawasi oleh DPM, di mana ada laporan 100 hari kerja tadi. Nah, kami ini sebuah badan yang membuat event organizer. Kami memberikan dampak, memberikan berbagai pelayanan kepada seorang mahasiswa. Selain itu juga, selain bergerak di event organizer, BEM ini juga bergerak di bidang pergerakan, di mana berbagai kebijakan, berbagai kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar negara ini khususnya itu BEM boleh untuk mengawal hal tersebut. Nah, kalau di intra kampus kita ini ya seperti yang dikatakan oleh Kak Sarihot tadi, ketika BEM melaksanakan suatu program akan diawasi oleh yang namanya Dewan
perwakilan mahasiswa tersebut yang disebut DPM universitas kita. Itu sih kalau mengenai tupoksi dari BEM itu sendiri. Oke, berarti gak salah nih bersanding BEM dan DPM Iya, karena saling berhubungan iya, sangat ya tepat Kak. ini. BEM menjalankan proker, DPM yang mengawasi. Ya Mengawasi. Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, ke pertanyaan selanjutnya itu proker unggulan Kak, proker unggulan yang ada di BEM dan DPM. Kalau di BEM tadi kan menjalankan proker ya Kak. Proker, iya. Berarti banyak banget nih prokernya. Kira-kira di BMKM Unsri tahun ini proker unggulannya apa Kak? Dan untuk di DPM proker unggulannya juga apa? Oke. Boleh dari Kak Iqbal duluan. Dari saya oke. Untuk proker unggulan nih teman-teman, salah satu program unggulan ialah yang kita laksanakan pada hari ini, rangkaian dari penerimaan mahasiswa baru dan pengenalan kehidupan kampus atau PMB PK2. Itu salah satu program unggulan. Nah, nanti ada lagi nih rangkaian kegiatan yang lebih wow dari PK2 ini. Teman-teman silahkan mengikuti dan disaksikan bagaimana kedepannya kegiatan yang dilakukan oleh berbagai panitia ini. Nah, selanjutnya itu ada vaksinisasi, di mana vaksin ini memberikan dampak lah kepada mahasiswa Unsri dan juga masyarakat luas harapannya. Karena vaksin ini memang harus dilakukan oleh masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Karena kan kita masih dalam suasana pandemi lah bisa dikatakan. Karena perkuliahan dan juga sekolah masih terbatas. Selanjutnya itu ada kampung cerdas nih teman-teman. Nah, kampung cerdas ini Kak, harapannya bukan hanya bergerak di satu bidang. Kan kita biasa bergerak satu bidang pendidikan ataupun kesehatan. Nah, ini harapannya di tahun ini kita bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, guna menciptakan lingkungan perdesaan itu yang mandiri ke depannya. Karena tujuan dari kita ketika melakukan pemberdayaan, harapannya desa tersebut menjadi mandiri. Nggak lagi ketergantungan sama pemerintah atau bantuan yang diberikan oleh seseorang itu. Nah, yang selanjutnya ada juga program unggulan dari BEM tahun ini ialah di akhir pengurusan. Dimana di akhir kepengurusan itu semua fakultas harapannya bisa kita rangkul lagi nih, bisa bersama-sama kita memberikan seperti 3 tahun sebelumnya. Karena ada yang namanya festival, ada juga namanya kegiatan yang mengundang band lah nantinya ke depan. Nah, itu harapannya memang akan kita garap dan semoga ini bisa terlaksana nih teman-teman semuanya. Karena jikalau hanya kakak atau Kak Hansen yang melaksanakan program ini, itu sangat berat. Untung saja di kabinet ini kita selalu dibersama nih oleh berbagai teman-teman yang ada di 10 fakultas ini. Jadi alhamdulillahnya kabinet tahun ini dari semua fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya itu ada bergabung di kabinet akselerasi juang itu. Nah, ada lagi namanya program di bidang lomba. Ini lomba tersebut mengharapkan mahasiswa-mahasiswa yang kritis. Jadi ada yang namanya pemberian opini ataupun juga kepada mahasiswa untuk memberikan kata-katanya, untuk mengkritiki ataupun juga menyampaikan keadaan negara kita sekarang. Nah, itu cakupannya nasional. Karena kita kalau cakupannya sekampus itu bisa dilaksanakan oleh fakultas ataupun juga organisasi lainnya. Nah, tapi harapannya dari BEM tahun ini bisa skala nasional. Itu sih Mbak, untuk berbagai program unggulan yang ada di BEM Unsri Kabinet Akselerasi Juang ini. Oke, keren banget loh Kak proker unggulannya. Tadi yang aku dengar tuh ada vaksinasi, kampung cerdas salah satunya ya Kak. Jadi seperti yang vaksinasi dan kampung cerdas dan yang lainnya itu tidak hanya di ranah kampus ya Kak, berarti berdampak ke masyarakat sekitar. Oke, bagus banget loh Kak. Semoga proker unggulannya terlaksana di tahun ini ya Kak, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya itu ke Kak Sarihot, proker unggulan dari DPM KM Unsri Kak. Baik Kak, mengenai proker unggulan ini sebetulnya adalah ini Kak, sebuah tupoksi atau sebuah kewenangan yang diadaptasi menjadi proker Kak. Karena kan sebetulnya ciri-ciri dari kami itu adalah sebagai pembuat kebijakan gitu kan Kak. Berarti tidak terlalu seksi begitu kan Kak untuk membuat segala proker. Tapi di sini kami coba mengadaptasikan bagaimana kewenangan kami ini kami adaptasikan untuk menjadi sebuah proker Kak. Proker yang pertama itu seperti misalnya yang sudah diselenggarakan kemarin sekitar 2 kali Kak, adalah kelas legislatif Kak. Jadi kelas legislatif ini adalah sebuah bentuk webinar. Sebetulnya adalah sebuah bentuk sebuah bentuk penerapan daripada instruksi yang diberikan oleh bapak-bapak kita yang ada di direktorat. Karena katanya DPM ini nggak boleh terlalu kaku Kak, nggak boleh cuma sekedar pembuat undang-undang, mengawasi dan lain-lain. Cobalah beradaptasi dengan segala macam organisasi dan dinamika yang ada di Indonesia begitu kan Kak. Jadi kelas legislatif ini bersifat
merespon gitu Kak. Kayak misalnya tadi Kak Iqbal tadi ada juga kan Kak program dari BEM yang merespon kebijakan daripada pemerintah. Nah, DPM juga ini ada Kak, tetapi terkhusus daripada yang berkaitan dengan DPM Kak. Seperti misalnya yang berkaitan dengan yang terakhir nih tentang RKUHP. RKUHP ini kan melibatkan lembaga perwakilan di Indonesia begitu kan Kak, melibatkan DPR. Nah, kami ini sebetulnya manifestasi dari lembaga perwakilan yang ada juga di kampus di Universitas Sriwijaya ini mau merespon seperti apa. Nah, kami meresponnya dengan membuat forum, dengan membuat analisis bagaimana kira-kira proses legislasinya. Proses legislasi yang kami coba terapkan di Universitas Sriwijaya ini sudah sesuai belum dengan proses legislasi yang ada di DPR, khususnya pada RKUHP. Karena kita sedikit banyak mengetahui tentang proses legislasi, coba kita sandingkan nih Kak, kira-kira sudah benar belum proses legislasinya. Mengadakan forum dengan mengundang yang cukup nyambung gitu kan Kak, dengan keterampilannya seperti misalnya DPR RI sang pembuat kebijakan, habis itu ahli hukum, habis itu advokat dan lain-lain. Baru setelah kelas legislatif tadi ada proker juga nih, sekolah legislatif Kak. Biasanya sekolah legislatif itu dibuat menjelang hari legislatif nasional Kak. Iya, benar. Nah, jadi sekolah legislatif itu adalah sebuah rangkaian kayak semacam sekolah tapi singkat. Singkat ini adalah sekitar 3 atau 4 hari atau bahkan bisa seminggu Kak, paling lama begitu kan Kak. Jadi di situ nanti teman-teman yang mendaftar ini kan agendanya nasional Kak. Teman-teman yang mendaftar itu bisa mengetahui nih bagaimana kira-kira proses pembuatan undang-undang, habis itu proses pengawasan yang ideal dan lain-lain. Di dalam proker itu dihadirkan dengan berbagai narasumber yang kompeten. Nanti setelah melaksanakan proker itu yang pendaftar ini Kak, anggota-anggotanya coba untuk mendapatkan rapor begitu Kak. Sistemnya kayak macam sekolah begitu Kak. Sudah masuk belum nih ilmu nih yang sudah diberikan oleh teman-teman, oleh pemateri, sudah mulai termasuk kan, karena sebetulnya Kak, karena berhubung dengan posisi kami yang kayak yang sentral. Jadi perlu adanya pemahaman-pemahaman yang lebih berkompeten Kak. Jadi diadakannya sekolah legislatif itu. Habis itu juga ada juga proker semacam proker ini sebetulnya Kak, proker prioritas juga tapi turun temurun Kak, yang namanya pemilihan raya. Jadi pemirai ini ya dari dulu sudah turun temurun diakumulasikan untuk menjadi kewenangan daripada DPM sebagai penyelenggara kan. Seperti di negara juga sebetulnya kan DPR RI dengan panitia kerja dan panitia khususnya membentuk panitia seleksi untuk membentuk KPU, dan kami juga sama sebetulnya Kak. Di paripurna nanti misalnya menghasilkan sebuah panitia khusus itu nanti membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi calon rekrutmen anggota dari KPU dan Bawaslu Kak. Ini ada dasar hukumnya Kak di UU tentang pemira Kak yang terakhir diperbarui tahun 2021. Nah, jadi ya pemira ini seperti yang kita ketahui bersama Kak, adalah sebuah sebuah wadah transisi, wadah kompetisi dan lain-lain Kak. Wadah untuk kita saling saling berkolaborasi bisa, saling berkompetisi bisa untuk menunjukkan kira-kira bagaimanalah siapa yang dapat melanjutkan estafet perjuangan daripada DPM, daripada BEM yang ada di fakultas juga yang ada di universitas, karena kami ini dari universitas kan Kak. Jadi nanti pun KPU yang ada di fakultas dibentuk lagi oleh KPU yang ada di fakultas yang setelah nanti kami bentuk Kak. Setelah pemira nanti kami juga ada juga proker semacam yang saya jelaskan tadi Kak, progress report kan Kak. Progress report ini 2 bulan atau 3 bulan sekali Kak mengawasi UKM-UKK karena berdasarkan tupoksi dan kewenangan kami. Ada sebuah rapor juga sebetulnya Kak, nilai, nanti diberikan nilai, akreditasi dan lain-lain. Baru yang menjadi prioritas dan turunan juga sebetulnya adalah sidang paripurna Kak. Jadi sidang paripurna ini kalau sesuai dengan dasar hukum yang kami miliki tentang keanggotaan segala macam adalah sebuah wadah permusyawaratan paling tertinggi di DPM Kak. Jadi pengambilan keputusan itu paling tertinggi di situ Kak. Nah, mungkin aku di sini agak sedikit menjelaskan Kak tentang bagaimana teknis daripada sidang paripurna kan Kak. Sidang paripurna ini dihadiri oleh 10 fakultas Kak. 10 fakultas itu termanifestasi dengan 10 fraksi yang berisikan masing-masing fraksi itu Kak biasanya itu 5 orang nih Kak. Masing-masing fraksi ini 5 orang menjalankan sidang Kak, seperti yang dijalankan juga di negara dengan segala macam mekanismenya, dengan draft acara yang sudah disepakati dari awal, baru dengan pembahasan yang sudah disepakati itu Kak, misalnya terkait pemilihan kah, ada terkait pembahasan kah, barulah di situ misalnya disepakati. Baru setelah itu proker-prokernya yang nggak unggulan sebetulnya Kak, agak menjelaskan sedikit terkait proker itu
yang termanifestasi daripada alat-alat kelengkapan dewan, Kak. Jadi alat-alat kelengkapan dewan ini seperti misalnya Komisi 1 sampai Komisi 4, Badan Legislatif, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, dan lain-lain. Nah, itulah dengan segala macam alat kelengkapan itu memanifestasinya menjadi sebuah program kerja. Seperti misalnya Komisi 1 itu program kerjanya yang terkait tentang intrakampus, segala macam. Intrakampus ini bisa merangkup nih, kayak misalnya ada tuh di Komisi 1 proker semacam Porsalek, Kak. Jadi Porsalek ini Forum Silaturahmi Anggota Legislatif Sriwijaya. Jadi Porsalek ini juga bisa untuk wadah kolaborasi daripada seperti yang Kak Iqbal jelaskan. Jadi kalaupun misalnya nanti ada isu-isu sosial seperti kami ingin melakukan suatu pengabdian atau pengabdian sosial dan lain-lain, itu bisa melalui itu, Kak. Bisa melalui kolaborasi antara DPM Universitas dengan DPM Fakultas. Baru proker-proker yang lain mungkin bisa cek langsung di IG-nya, Kak. IG DPM Unsri. Oke, jangan lupa nih teman-teman cek IG DPM KM Unsri ya. Iya, betul, Kak. Berarti dari DPM KM Unsri ini selain proker di dalam DPM sendiri, tapi juga ada yang keluar kampusnya Iya, ya, Kak. Kak. Seperti yang sekolah legislatif, kayak Iya. aku bukan anggota DPM nih, Kak. Aku Iya. bisa belajar Bisa. bikin undang-undang ya, Iya. Kak. Oke, selanjutnya nih ya, Kak, kita next pertanyaan selanjutnya itu tantangan nih, Kak. Tantangan yang dihadapi selama masa pandemi ini, Kak, Masa beralih pandemi. dari transisi offline ke online. Boleh dari Kak, mungkin Kak Iqbal dulu, Kak. Berada di BEM ini sekelas universitas, kita harus siap menerima berbagai masukan, kritikan, dan juga saran-saran dari teman-teman kita. Karena ya itu tadi, namanya kita sebagai seorang yang menjabat di BEM ini, kita harus siap ketika menerima berbagai masukan. Jangan sampai masukan tersebut menjadi bahan kita ngedon nih. Nah, itu yang salah dari kita ini. Tapi ketika kita mendapatkan masukan, kritikan, itu harus menjadi penyemangat. Karena bisa jadi yang disampaikan oleh teman-teman tersebut benar, dan itu pun juga sebagai catatan lah bagi kita untuk memperbaiki diri ke depannya. Tantangan lagi nih ketika kita berada di BMKM Unsri ini ialah bagaimana cara kita menyatukan. Kan kita ada 10 fakultas nih. Dari teman-teman yang mungkin baru kenal ketika berada di BEM ini sendiri. Nah, itu yang menjadi tantangan sangat luar biasa. Bagaimana cara kita mengakrabkan antara pribadi, karena kan posisi kakak sendiri wakil, dimana wakil ini membidangi bagian internal. Nah, bagaimana internal itu harus kompak. Jangan sampai internal ini ada perpecahan. Itu yang harus menjadi poin utama, karena ketika kita memang bersatu sama-sama dengan tujuan yang sama, itu akan memperlancarlah kegiatan kita ke depannya. Dan jikalau kebalikannya tadi, itu akan terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, walaupun perbedaan itu adalah anugerah yang dapat memberikan pencerahan lah ke depannya. Itu sih tantangan di BMKM Unsri ini sendiri. Oke, mungkin tantangannya walaupun tantangan masih bisa dihadapi Iya, ya, Kak. harus Ini kita hadapi itu. menjadi challenge sendiri untuk Kak Iqbal dan Kak Hansen bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Iya, ya, Kak. benar. Selanjutnya itu ke Kak Sarihot, Oke. tantangan di DPM. Gimana nih? Oh ya. Kalau tantangan di DPM sebetulnya sama seperti yang Kak Iqbal jelaskan. Kalau online ini sebetulnya bukan cuma sekedar tantangan di DP, tantangan yang untuk DPM saja kan begitu. Iya. Tapi tantangan kalaupun kita misalnya mengatakan nasional, enggak juga sebetulnya, adalah tantangan global begitu kan. Bagaimana pandemi ini menyerang semua negara begitu kan, terkontaminasi. Tetapi lebih konkret dan lebih khususnya mungkin tantangan di DPM itu sebetulnya adalah sebuah sebuah peralihan yang mungkin dulunya tidak pernah diduga-duga oleh anggota legislatifnya. Karena kan dengan berbagai macam permusyawaratan, kan DPM ini kan mengutamakan permusyawaratan enggak. Permusyawaratan ini berarti adalah semacam pengumpulan pendapat, habis itu setelah itu pengumpulan pendapat dalam satu forum, bagaimana mekanisme forum, lobbying, dan lain-lain. Dan jika kita manifestasikan dengan online agak payah, Kak. Sebetulnya yang menjadi tantangan itu juga selain online, Kak, memang yang paling banyak online adalah bagaimana kemudian DPM ini untuk tidak diurus oleh banyak anggota legislatifnya, Kak. Dalam artian yang ngurus itu yang tidak stay di sini. Kalaupun misalnya tadi Kak Iqbal tadi kan sudah menjelaskan, karena dia sudah menjadi wapres, dia memiliki memiliki tanggung jawab lah untuk tinggal di sini. Kalau di DPM ini sebetulnya yang tinggal di sini ini masih relatif sedikit lah, Kak. Karena memang dipertemukan secara online kan, Kak. Kemarin juga pemilihannya online. Habis itu paripurna pertamanya juga online, waktu segala macam. Jadi masih agak payah. Jadi pun untuk mendekatkan emosional ke teman-teman jajaran itu masih agak susah, Kak. Seperti misalnya aku ini kan dari Fakultas Hukum nih. Iya. Tiba-tiba kemarin itu
puji syukurnya terpilih menjadi ketua umum dan jajaran ini kan nggak bisa nih kita desain kalaupun misalnya eksekutif ini memiliki kewenangan untuk bagaimana mendesain kabinetnya. Iya. Kalau misalnya DPM ini nggak bisa, Kak. Jadi DPM ini adalah betul-betul sebuah wadah permusyawaratan dan alat kelengkapannya itu dipilih oleh semua anggota legislatifnya. Jadi ketua umum pun nggak punya kewenangan untuk memilih anggotanya, badannya dan lain-lain. Nah dengan itu anggota dan badannya ini kan berarti kan terdiri dari fraksi dan fakultas masing-masing kan Kak. Dan kebetulan belum saling mengenal, gitu kan Kak. Apalagi aku nih latar belakang DPM-nya ini baru setahun nih. Dan teman-teman yang lain juga belum ada. Sebetulnya juga ada hubungan dengan transisi kan Kak. Yang teman-teman dari dari BEM tiba-tiba ke DPM, apa teman-teman yang dari UKM tiba-tiba ke DPM. Jadi belum mengenal satu sama lain nih Kak, latar belakangnya segala macam. Jadi bagaimanalah kira-kira untuk mendekatkan emosional dengan teman-teman jajaran agar kira-kira kalau bahasa Palembangnya itu semasukan kan Kak? Semasukan. Kita misalnya punya kebijakan, kita punya kewenangan, kita punya pandangan itu dapat didengar oleh teman-teman jajaran dan dapat coba dilaksanakan. Karena agak sensitif nih Kak kalau berhubung dengan online ini. Kita belum kenal dia siapa, tiba-tiba kita mentang-mentang dia ketua, nyuruh-nyuruh kan Kak? Nanti jadi banyak yang mogok kerja kan segala macam. Jadi polemik yang paling utama itu adalah pendekatan emosionalnya Kak. Pendekatan emosionalnya. Tetapi kalau misalnya program-program kerja rutinitasnya masih bisa lah coba diadaptasikan. Coba diadaptasikan yang dulunya dengan offline, sekarang coba melalui room meeting online gitu kan Kak. Apalagi tahun ini kita akselerasi. Iya. Itu juga menjadi benar. tantangan utama Iya. kita. Benar sih. Yang menjadi tantangan utama ya. Berarti challenge nih untuk Kak Sarihot ya Kak di DPM sebagai ketua, gimana caranya untuk menyatukan para anggota yang tadi saling nggak kenal ya Kak di dalam satu kumpulan, satu DPM gitu ya Kak. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Selanjutnya itu ada suka duka nih Kak. Gimana pribadi dalam pribadi Kak Iqbal dan Kak Sarihot suka dukanya nih selama bergabung di BEM, selama bergabung di DPM. Boleh Kak Sarihot? Oke, aku lihat. Oke. Ngomongin duka dulu mungkin. Boleh Kak. Dulu Boleh. ya. Jadi terkait duka itu seperti yang sebetulnya ada yang aku jelaskan sebelum ini juga tadi termasuk dalam duka lah itu kan, bagaimana kira-kira pendekatan terhadap anggota legislatif yang lain, staf-staf dan lain-lain kan Kak. Baru duka-dukanya ini bagaimana kemudian untuk sebetulnya ini kita punya cita-cita, punya keinginan bagaimana kira-kira nanti DPM ini desain sedemikian rupa. Tetapi dengan segala macam kendala dan polemik agak payah nih Kak untuk mencoba menerapkannya. Dukanya itu sebetulnya yang sama seperti yang kita obrolkan tadi, dihantam dengan online, dihantam dengan transisi. Transisi ini kan sebetulnya kan Kak berkenaan dengan pemotongan angkatan kan Kak. Pemotongan angkatan itu dengan itu berarti yang menjabat ini misalnya kalau di tahun ini adalah angkatan 2019 nih Kak. Iya. Di angkatan 2019 ini Kak yang menjadi duka adalah ketika kita coba merangkap menjadi ketua organisasi, tetapi di satu sisi kita harus menanggung-jawabi daripada proses akademik kita Kak. Seperti misalnya kalau kami di Fakultas Hukum itu ada yang namanya PLKH, Program Latihan Kemahiran Hukum. Di mana satu program itu terdiri dari 14 SKS Kak. 14 SKS di mana mereka penjelasan sedikitnya tentang membuat tentang sama juga sebetulnya Kak, membuat tentang seperti menjelaskan mekanisme pengadilan lah Kak, mekanisme peradilan. Dan habis itu juga dihantam dengan misalnya di semester 7 mau masuk semester 6 ke 7 ini ada program seperti magang, baru KKL, KKN dan lain-lain. Itu yang agak menjadi duka Kak. Dan yang menjadi duka lagi sebetulnya adalah ketika kita mencoba untuk menjalankan daripada DPM gitu kan Kak. DPM ini agak payah nih untuk dijalankan kita karena masih berhubung belum terlalu memahami. Nah, masih jadi agak terlalu kaku begitu Kak, mungkin yang menjadi tantangan. Dan menjadi duka. Yang menjadi sukanya itu adalah bagaimana kemudian kita dapat dikenal banyak orang dalam memberi kebermanfaatan Kak. Misalnya kita dalam membuat undang-undang, dalam melakukan pengawasan dan dalam melakukan anggaran ini ternyata sudah ideal Kak, sudah seperti yang didesainnya waktu ketika rapat kerja begitu Kak. Itu menjadi suka bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa ini kayak Unsri ini dapat menyelenggarakan pemerintahan mahasiswa itu dengan baik, dengan tentram, aman, tertib. Itu yang menjadi suka. Dan yang menjadi duka ini ada juga satu momen Kak sebetulnya waktu ketika menjadi anggota legislatif biasa waktu tahun 2021 gitu kan Kak. Waktu menjadi sekretaris dari fraksi hukum. Ternyata kami ini di sekret ini kena demo Kak. Kena demo itu dalam artian
didatangi lah, kena sidak begitu Kak. Kebetulan itu kami tidak ada. Ya, yang sebetulnya bisa menjadi suka bisa menjadi duka gitu kan Kak. Kenapa harus melalui forum-forum seperti itu, bisa diobrolkan dengan baik-baik dan lain-lain begitu Kak. Yang menjadi duka, bagaimana kemudian mahasiswa ini ternyata merespon dengan tidak baik kehadiran DPM dan kebijakannya, itu yang menjadi duka Kak. Berarti gini ini loh Iska, di mana ada suka pasti selalu ada Ada duka, dukanya. betul. Iya benar. Tapi jangan jadiin duka itu sebagai gimana cara kita nggak jadiin duka itu sebagai momen yang bikin kita ngedown ya Iya, kan. malah Dengan menjadi duka penyemangat, ini, ya. Iya. Kita belajar, kita lebih semangat lagi. Evaluasi. Ya, kan? Iya benar. Selanjutnya itu ke Kak Iqbal, suka duka di BMKM Kak. Suka duka di BMKM. Nah, iya benar. Kalau ada kata suka pasti ada kata duka tadi Ya, ya. Menarik benar. sih semuanya. Yang disampaikan oleh Kak Soriho tadi nih benar nih teman-teman. Karena kita di semester 7 ini ialah semester yang akademiknya itu sangat digencar-gencarkan. Dimana pada tahun ini banyak sekali dari jajaran tersebut, dari para menteri-menteri itu yang mengambil cuti ataupun izin selama beberapa pekan lah. Nah, izinnya itu ialah mengikuti magang, ada yang ketik KKN, ada juga yang namanya PLP. Jadi disampaikan oleh Kak Sarih tadi memang itu menjadi tantangan sekaligus ada rasa duka lah. Kenapa ketika kita diberikan amanah ini kita harus ada dua pilihan antara akademik dan juga organisasi kita. Itu semuanya sama-sama baik, sama-sama hal kebermanfaatan. Tapi di satu sisi bagaimana cara kita memanage waktu tersebut, itu yang menjadi poin utamanya. Itu yang termasuk dalam dukanya. Nah, kalau sukanya ini banyak sekali teman-teman. Walaupun kita dirasa kata orang sibuk, kata orang kelihatan nggak ada waktu untuk keluarga aja, nggak ada waktu sampai Lebaran Idul Adha Nggak aja pulang. nggak pulang. Nah, itu yang menjadi ada duka dan juga suka juga sebenarnya, karena di sini walaupun merasa sedih nggak bisa kumpul sama keluarga, tapi kita bisa kumpul bersama teman-teman yang ada di BMKM Unsri ataupun juga di DPM. Ya, betul. Itu yang menjadi sukanya, karena nilai dari kebersamaan itulah yang menjadi penyemangat kita untuk sama-sama, kita ini sama rasa, kita ini sama tujuan, kita ini sama-sama anak yang diberikan tanggung jawab, yang diberikan amanah untuk sama-sama menyelesaikan dalam wadah ini. Karena ketika awal yang namanya kita kemarin itu ada kongres mahasiswa nih Kak. Betul Kak. Suka dan duka itu udah terpikirkan. Karena 1 tahun, 1 periode ke depan kita akan memikirkan berbagai gejolak, berbagai dinamika yang akan kita hadapi di BMKM Unsri ini sendiri ya. Dan saya kemarin juga berpikir, seorang Presma, kita harus siap sama-sama menanggung beban ini. Bukan saya sendiri yang menanggung sebagai seorang wakil dan juga Hansun sendiri yang membidangi di bidang pergerakan. Tapi kita sudah sepakat bahwa kita berani mencalonkan diri ini. Kita berani juga untuk mengambil tanggung jawab dan juga mengambil resiko yang akan kita hadapi bersama-sama tersebut. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita akan merasa lemah, kita berada di titik yang serendah-rendahnya, itulah duka yang paling dalam nih teman-teman. Karena ketika kita udah muncul rasa ingin stop ataupun ingin tidak melanjutkan lagi perjuangan ini, itulah duka yang sangat sudah ngedon dari diri kakak ataupun teman-teman yang lainnya. Itu pun yang harus dimunculkan oleh teman-teman yang lain. Jangan sampai ketika kita merasa duka tersebut, teman-teman yang lain itu meninggalkan kita, tetapi teman-teman yang lain itu harus merangkul satu sama lain. Itu sih mengenai suka dan duka tadi. Beragam banget ya Kak suka dukanya, tiap pribadi orang mungkin berbeda-beda suka dukanya Kak, tapi bersama suka dan duka ini kita banyak belajar ya Kak. Kayak yang tadi Lebaran Idul Adha bareng-bareng ya Kak, itu kan mungkin salah satu momen yang tidak terpikirkan oleh kita ya Kak. Oke, Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kak. Tadi udah banyak banget dibahas BEM dan DPM. Mungkin dari Sobat Laksana ada banget nih yang tertarik ke BEM dan DPM ya Kak. Aku mau nanya nih Kak, untuk syarat dan benefitnya kalau misalnya kita tergabung di BMKM Unsri dan DPMKM Unsri. Boleh ke Kak Sarifat duluan Kak? Oke. Syarat dan benefitnya ya. Iya, benar. Kalau bergabung, sebetulnya bergabung DPM Unsri ini ada 2 kategori nih. Yang pertama bergabung menjadi anggota legislatif, dan yang kedua adalah bergabung menjadi staf khusus. Bergabung menjadi anggota legislatif itu melalui pemira yang diselenggarakan oleh DPM gitu kan Kak. Dan ini persyaratan yang paling utama itu seperti misalnya ada pengalaman organisasi 1 tahun Kak. Itu yang paling konkret, yang paling utama. Baru setelah itu yang menjadi persyaratan untuk menjadi staf khusus itu seperti dia sebetulnya nggak ada menekankan ke yang lain Kak, tetapi memiliki keinginan, memiliki tanggung jawab dan konsistensi begitu kan Kak. Baru yang menjadi benefit begitu kan Kak jika bergabung. Ya sebetulnya benefitnya sama seperti yang dimiliki oleh misalnya teman-teman staff mau bergabung, yang dimiliki juga sama.
oleh anggota legislatif yang lain. Ya, yang dimiliki kita adalah sebetulnya yang paling utama itu adalah wadah untuk belajar, Kak. Yang dimiliki wadah untuk belajar, untuk bagaimana kemudian teman-teman staf ini bisa nih untuk apa? Untuk mencoba menerapkan program-program yang dimiliki oleh DPM, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh DPM, mencoba untuk bagaimana menyelenggarakan atau menciptakan nih Kak, bagaimana pemerintahan mahasiswa yang baik. Itulah kurang lebih Kak. Oke. Lanjut ke Kak Iqbal, Kak. Mengenai syarat dan Syarat juga dan benefit. benefit, iya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ingin bergabung baik itu di BEM maupun di DPM itu harus mempunyai niat nih. Kita harus memang dalam diri kita harus mau ketika diberikan amanah, ketika diberikan tanggung jawab dalam suatu wadah tersebut. Nah, syarat yang pertama itu sama seperti organisasi ataupun juga wadah-wadah lainnya. Ialah ada namanya pengalaman kita berorganisasi. Itu yang harus kita miliki juga pertama. Dan jika kita memang belum memiliki pengalaman organisasi di kampus, setidaknya kita memiliki pengalaman di lingkungan persekolahan. Itu yang harus kita miliki bersama-sama nih teman-teman. Ada juga syarat lainnya itu kita di nilai akademik itu harus juga baik. Iya, Nah, dalam artian kita berada di organisasi ini bukan orang-orang yang meninggalkan akademik, tapi akademik kita itu juga harus mendukung. Karena jikalau akademik kita aja bisa dikatakan menurun, itu jangan sampai ketika kita bergabung di organisasi nambah menurun. Nah, itu yang terkadang mindset atau pemikiran orang-orang ketika kita bergabung di organisasi, itulah yang menyebabkan akademik kita itu menurun itu. Nah, ada juga ketika kita bergabung dalam satu wadah ini, baik BEM ataupun DPM, pengalaman yang sangat berharga. Ketika kita kegiatan ini pengalaman sangat luar biasa ya Mbak, Kak Sorihat. Betul. Itu pengalaman yang bisa kita ceritakan di masa yang akan datang nanti. Ada juga ketika kita mengikuti organisasi itu relasi. Karena relasi ataupun link ataupun channel ke depannya kita tidak bisa memungkiri. Nah, kita ke depan berada di FKIP tapi tidak menjamin bahwa kita akan menjadi seorang guru. Kita berada di hukum tidak menjamin kita menjadi seorang pengacara ataupun advokat lainnya. Nah, karena ketika kita bergabung relasi ataupun pertemuan dengan teman-teman, dengan orang-orang banyak, itulah yang akan membawa kita ke dunia kerja ataupun ke dunia pasca kampus. Itu sih yang benefit yang sangat luar biasa ketika kita bergabung dalam wadah ini. Ada juga yang rasa kekeluargaan menurut kakak pribadi. Karena ketika kita anak rantauan terusnya dari Lampung, Kak Sorihat tadi mungkin teman-teman sendiri ada dari Medan, dari Papua atau dari mana, itu keluarga lah yang akan membantu kita di sini, bukan keluarga asal daerah tetapi keluarga yang berbeda daerah ataupun berbeda fakultas. Itu yang akan menimbulkan rasa ketika kita bergabung, benefit yang akan kita dapatkan di wadah ini sendiri. Itu sih kalau dari perspektif kakak pribadi. Oke, berarti setiap perkumpulan atau setiap kegiatan itu pasti ada benefitnya masing-masing ya kan. Tinggal gimana cara kita bisa untuk menghadapi semua. Tadi ada syaratnya ya Kak. Kita ngikutin syaratnya dulu untuk dapat mencapai benefitnya ya Kak. Terakhir nih Kak, closing statement dari Kak Iqbal dan Kak Sarihot ke mahasiswa baru Universitas Sriwijaya tahun 2022 mengenai organisasi atau apapun itu, boleh dari Kak Iqbal Kak. Oke, closing statement ya teman-teman. Mungkin kakak ingin mengucapkan terlebih dahulu lah selamat kepada teman-teman yang pada hari ini telah diterima menjadi bagian dari keluarga mahasiswa Universitas Sriwijaya. Karena ketika teman-teman diberi kepercayaan, diberikan amanah ini, itu merupakan tanggung jawab sangat luar biasa. Merupakan tanggung jawab teman-teman yang harus diselesaikan nantinya. Betul. Itu ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Nah, harapannya kepada seorang mahasiswa nantinya jangan hanya menjadi seorang mahasiswa yang notabene seperti itu saja, tapi mari sama-sama kita membaur, mari sama-sama kita berdampak, kita mengekspresikan diri kita ini. Karena bentuk dari seorang manusia yang bermanfaat adalah manusia seorang insan yang paling terbaik. Itu nih teman-teman. Dan pasti perjalanan ke depan itu masih sangat panjang. Berbagai ombak, berbagai angin, berbagai rintangan yang kita hadapi ke depan itu jangan dijadikan sebagai hambatan kita untuk berkarya. Tapi itu jadikan catatan bagi kita bahwa ketika jalannya lurus itu sebagai lalai untuk kita. Dan jikalau jalannya belok-belok, banyak tantangan yang akan kita hadapi, itu sebagai pengingat untuk kita selalu berhati-hati ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Lanjut ke Kak Sorihat. Oke, jadi closing statement dari saya Kak Melia. Iya Kak. Saya juga di sini mengucapkan selamat nih kepada teman-teman dan adik-adik yang sudah diterima di kampus kita di Universitas Sriwijaya. Sama seperti yang Kak Iqbal jelaskan,
yang seperti kayak Iqbal jelaskan tadi, waktu ketika teman-teman nih masuk di dalam kampus, harapannya teman-teman ini jangan menjadi individualis, karena pun founding father kita juga sudah mengaminkan bahwa kita ini adalah negara yang identik dengan gotong royong, kebersamaan dan lain-lain. Dengan itu kita bersama-sama dapat berkolaborasi untuk menciptakan bagaimana kampus ini dapat ideal bersama-sama untuk memajukan kampus ini, begitu kan Kak? Seperti misalnya kita dikenal dengan bagaimana kampus ini misalnya nanti BEM atau DPM-nya nih terkenal menjadi perwakilan daripada orang-orang yang ada misalnya di parlemen atau nanti ada di pemerintahan, begitu kan Kak. Nah, kampus ini adalah wadah belajar nih teman-teman. Kampus adalah wadah belajar, wadah pengalaman, wadah relasi dan lain-lain. Jangan disia-siakan. Dan closing statement terkait dengan DPM Kak. Absolute power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely Kak. Jadi itu yang menjadi suatu dasar daripada DPM ini hadir Kak. Jadi kekuasaan itu cenderung korup. Korup ini dalam artian tidak selalu korupsi begitu kan Kak, tetapi penyelewengan kekuasaan dan lain-lain. Setelah itu kekuasaan yang absolut sudah pasti korup. Dengan hadirnya DPM, harapannya teman-teman UKM, teman-teman BEM ini tidak bersifat absolut dan superior begitu kan Kak, dapat menjalankan undang-undang. Tapi di sini kami ada yang mengawasi dan kita dapat bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan bagaimana kira-kira kampus ini dapat menjadi suatu wadah yang ideal untuk kita semua, wadah ternyaman untuk kita semua. Dan nanti setelah kehidupan pasca kampus, teman-teman dengan segala macam kesempatan, pengalaman dan relasinya dapat mengimplementasikannya Kak. Karena kan agak sedikit sedih juga nih Kak dengan kondisi negara kita, begitu kan Kak, agak individualis rakyat-rakyatnya. Jadi begitu Kak closing statementnya. Oke, closing statement dari Kak Iqbal dan Kak Sarihot udah nih. Tibalah kita di ujung acara Laksana Talk Show seri 1 ini. Terakhir penutupan nih Kak, aku ada satu pantun untuk Kak Iqbal dan Kak Sarihot. Ayu ting ting makan kepiting, thank you for everything. Terima kasih Kak Iqbal dan Kak Sarihot atas waktu dan kesempatannya sudah hadir di Laksana Talk Show ini. Terima kasih, semoga kedepannya kita bisa terus bekerja sama dan memajukan UKM, UKK dan komunitas di keluarga mahasiswa Universitas Sriwijaya. PKKMB Unsri 2022 berakar satu, bergerak menyeluruh. Sobat Laksana yang di rumah, sampai jumpa di Laksana Talk Show seri selanjutnya. Oke, dah.